get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Halo Gemini, apa kabar guys? Mudah-mudahan Gemini semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, ini adalah readingan March 2023 highlight untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena memang kita akan lihat gambaran-gambaran besar, garis-garis besar, pokok-pokoknya atau inti-intinya saja ya guys. Kita tidak akan membahas secara mendetail ya. Yang mau aku lihat adalah dalam hal karir, keuangan, dan kemudian romance. Selain ketiga hal tersebut, aku juga akan ambil dua kartu oracle untuk kamu Gemini. Yang pertama adalah kartu mantra atau afirmasi untuk kamu di bulan Maret. Dan yang kedua adalah kartu clue, petunjuk atau direction yang perlu kamu ketahui sepanjang Maret ya. Untuk menghadapi bulan Maret ini, beginilah kira-kira petunjuknya, kayak begitu ya guys. Karena ini adalah readingan general, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Kamu akan langsung tahu kalau ini adalah readinganmu. Kamu akan langsung tahu, karena aku hanyalah kurir dan kamu yang punya pesan ini. Oke. Tidak ada kartu klarifikasi, tidak ada video extended karena video ini hanyalah mini video yang berdurasi 10-15 menit. Walaupun demikian aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Oke, kita akan segera mulai saja readingan highlight Maret kamu ini Gemini dari kartu mantra dulu ya. Deck yang aku pakai adalah Spiritual Junkie di sini. Satu kartu dari sini, afirmasi yang perlu kamu lakukan di sepanjang bulan Maret. For Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, mantra. Affirmation for March 2023. Thank you. Dimana-mana yang namanya mantra itu nggak bisa satu kali ya guys. Mantra itu harus diucapkan berkali-kali, dipahami ya. Dan biasanya memang sekitar 21 kali ya. Dari mana angka 21 itu keluar Ray? Mungkin kalian tipe orang yang kritis. Tapi memang kalimat yang diulang 21 kali atau tindakan yang diulang 21 kali berturut-turut setiap hari itu akan melekat ke diri kita guys, dan akan sulit untuk diubah ya. Jadi kayak misalnya berencana untuk bangun pagi jam 5 begitu, silakan dilatih. Hari pertama mungkin berat bangun jam 5, hari kedua berat, hari ketiga berat begitu. Tapi setelah 21 hari kalian bisa on time bangun jam 5, maka hari ke-22 kalian akan merasa itu seperti bagian dari hidup kalian atau kebiasaan kalian. Sama seperti mantra ini. Sebenarnya 21 hari saja sudah cukup, cuman memang aku buat sampai ke 31 hari ya. Mudah-mudahan 21 hari itu bisa kamu lalui dengan baik tanpa ada bolong-bolongnya, dan mantra ini akan bisa menjadi bagian dari hidupmu ya. Mantra yang ada di Be Delightful adalah mantra baik guys, dan ditujukan untuk kamu. Aku tidak pernah memantrai orang di readinganku ya. Aku hanya buka kartu untuk kamu memantrai dirimu sendiri. Dan semua mantraku mantra-mantra positif guys, oke? Ini mantra untuk kamu Gemini. I accept the gift I've been given as a high service to the world. Berat. Aku menerima bakat yang telah diberikan oleh Tuhan padaku sebagai bentuk pelayanan untuk dunia. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Gemini supaya kamu bisa screenshot dan bisa disimpan di galeri HP ya guys. Mantra ini 21 hari seperti yang aku bilang di awal. Kalau kalian mau janji bilang ke diri kalian sendiri atau menjadikannya bagian dari hidup kalian, satu kali pagi sesudah bangun tidur dan satu kali malam sebelum bangun tidur, selama 21 hari non-stop tanpa ada bolong. Ini akan jadi bagian dari hidup kalian. Ini akan masuk ke subconscious mind kamu. Ya, kamu akan bisa menyadari bakatmu guys. Ada orang yang belum tahu bakatnya sampai saat ini, banyak guys. Udah umur 60, 65 tapi dia belum tahu ngapain dia di dunia ini. Tapi yang pasti manusia itu sampai ke dunia ini gak kebetulan ya. Kita semua tahu itu ya. Even dia tuh lahirnya di luar nikah. Oke, ada banyak anak di luar nikah. Banyak yang katanya anak tit gitu. Menurut dia tuh nggak ada tujuannya lahir di dunia ini, nggak ada misinya ya. Dan memang misi ini nggak semua orang beruntung untuk mengetahuinya di life cycle yang ini guys ya. Karena memang dua hal penting di dalam hidup kita itu, yang pertama ketika kita lahir, dan yang kedua ketika kita tahu kenapa kita dilahirkan di dunia ini ya. Dan itu
nggak kebetulan dan bukan sesuatu yang sia-sia ya. Banyak Gemini yang akan memahami bakatnya dan tahu tujuan hidupnya di bulan Maret ini. Congratulations Gemini. Itu aku rasa dalam bentuk spiritual awakening bisa jadi guys, atau setidaknya kalian terbangun, kalian sadar, oh inilah tujuan hidupku. Dan kemudian ada beberapa yang akan beralih, aku lihat ya, beralih profesi, beralih fokus. Yang awalnya dia fokus mungkin ke bisnis kontraktor, tiba-tiba dia sadar kalau ternyata dia itu servisnya adalah misalnya di NGO, kayak gitu, NGO masa dia kasih atau filantropis ya, artinya dia mengumpulkan dana dari banyak orang dengan menggunakan ketenarannya dan kemudian menyalurkan dana ke orang-orang yang membutuhkan. Begitulah kerjaan-kerjaan filantropis ya. Dari yang awalnya profit banget begitu, kemudian banyak yang akan berubah menjadi ke service, ke pelayanan yang aku lihat di sini. Tapi dia itu melakukannya dengan sadar guys, karena basicnya atau pondasinya udah diketahui kan. I accept. Ketika kita menerima berarti kita sudah lihat itu barangnya. Kita nggak mungkin bisa terima kalau kita tidak tahu itu apa, ya kan? Karena ada yang diberikan dan kita tahu kita diberikan, makanya kita terima tangan terbuka gitu. Jadi silakan enjoy your life Gemini aku rasa, dan banyak perubahan besar yang akan terjadi di dalam hidupmu bulan Maret ini. Dan tentunya itu akan membuat hidupmu jauh lebih bermakna guys. Ketika kita sudah menjalani hidup dengan atau sesuai dengan misi yang ditetapkan untuk kita dalam satu life cycle ini, itu akan membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Sangat-sangat bermakna, oke? Oke, kita akan segera lanjutkan untuk petunjuk, clue, direction atau advice untuk kamu Gemini dalam menghadapi bulan Maret ini. Gemini Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, thank you very much. Iya. Ini adalah bekal kamu ya guys dalam menghadapi bulan Maret. Misalnya ketemu masalah ini, ingatlah kartu ini. Misalnya ketemu suatu masalah, ingatlah kartu ini. Ketemu hal yang membingungkan, yang membuat kamu mentok begitu, ingatlah kartu ini ya, karena ini petunjuk ya. No. Satu saja Gemini. Ya. Oke, ada telepati guys, transmission, perception, dan kemudian communication. Perception, transmission, and communication itu seperti menginisiasi atau melancarkan komunikasi back and forth. Banyak Gemini yang akan lebih suka sendiri, menyendiri guys di Maret ini. Dan nasihat untuk kamu adalah bulan Maret ini kamu harus banyak apa itu istilahnya guys? Kalau berhubungan itu apa ya? Berinteraksi. Kamu harus lebih banyak berinteraksi di Maret ini, karena pertolongan untuk kamu atau solusi-solusi atas permasalahan yang kamu hadapi di Maret ini akan datang lewat interaksi. Ya, jadi kalau kamu merasa berada dalam sebuah masalah, kamu memutuskan untuk diam Gemini, tidak menghubungi siapapun, tidak curhat ke siapapun, kamu telan sendiri, kemungkinan Maret ini akan berat sekali untukmu guys. Ya, silakan ditransmisikan, berinteraksi dengan banyak orang. Dari situ nanti kamu akan mendapatkan solusi atau kemudahan-kemudahan untuk menghadapi bulan Maret ini. Akan banyak bantuan yang datang untukmu kalau kamu mau berinteraksi. Ya, the duality in Gemini's card guys itu biasanya memang menarik diri. Itu memang gimana ya? Tipikalnya, tabiatnya Gemini ya. Ketika dia tuh kayak ngerasa udah di ujung banget, at the edge gitu ya, dia tuh akan segera menarik diri, nggak mau melanjutkan dan nggak mau cari kayak apa ya second opinion, third opinion, pendapat orang, dia tuh nggak mau dengar biasanya. Nah, ketika kamu menarik diri di Maret ini, kamu akan mengalami banyak kesulitan guys. Masalah-masalahmu bukannya terselesaikan oleh dirimu sendiri, tapi kamu akan semakin terpuruk di dalamnya. Telepatik ini transmission ya. Kalau ini datang bersama ini berkaitan dengan spiritual awakening, bisa jadi kamu akan menghubungi orang-orang yang satu frekuensi denganmu secara telepati. Ya, kamu mungkin nggak kenal orangnya, tapi ketika kamu melakukan meditasi kayak begitu guys, kamu akan bisa berbicara dengan banyak
orang yang berada di frekuensi yang sama atau di energi yang sama denganmu ya. Tapi ini khusus untuk kalian yang merasa saat ini berada atau di Maret ini berada dalam spiritual journey ya. Orang-orang yang sudah dalam spiritual awakening itu akan mencari guys, kubunya di mana ya, ketua sukunya, kepala sukunya siapa, anggota-anggota komunitasnya siapa, dia akan cari. Apalagi zaman sekarang itu internet udah makin maju gitu ya. Hari ini kita bisa ngobrol dengan orang yang di belahan benua sebelah sono hanya dengan HP misalnya begitu. Tapi akan banyak orang-orang atau Gemini yang tertarik untuk memperluas koneksinya, mungkin bukan dengan orang-orang dekatnya, tapi banyak yang jauh-jauh kayak gitu yang belum dikenal ya. That's okay, it's fine. Kalau itu berkaitan dengan telepatik atau interaksi komunikasi ini, itu nggak masalah, khusus untuk yang spiritual journey ya guys. Jadi semakin banyak komunikasi back and forth yang terjadi antara kamu dengan orang lain, maka akan semakin mudah kamu memahami what's going on with your life, dan akan semakin banyak solusi-solusi yang datang untukmu di bulan Maret ini. Oke? Kita akan segera membuka kartu tarot untuk kamu Gemini. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. March 2023 highlight. Thank you. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah sorry guys, kartu karir ya. Highlight tentang karir kamu selama 1 bulan penuh, 31 hari di bulan Maret, Gemini karir ya. Kemudian keuangan Gemini ya. Wow. Romance untuk Gemini yang saat ini sedang couple. Oke. Dan romance untuk Gemini yang saat ini sedang single. Sudah dapat 4 kartu. Aku akan rapikan dulu sebelum aku jelaskan satu persatu ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, kita akan segera mulai dari kartu karir. Ada The Knight of Swords di sini. Ini kemarahan guys ya. Maret ini mungkin penuh dengan kemarahan dari pihak kamu Gemini atau dari pihak lain yang berada dalam satu organisasi tempat kamu berkarir saat ini, misalnya perusahaan atau partner bisnismu, atau misalnya kalau kamu berkarir di organisasi kayak gitu, kayak di partai guys, partai politik misalnya, atau di organisasi non profit apapun itu segala macam, akan banyak agresi di situ, penyerangan dari sisi kamu. Aku lihat Gemini ya, kayak ada kemarahan yang memuncak dan tidak terkendali di bulan Maret. Oke. This is not a good card aku rasa Gemini untuk kamu guys. Di tengah-tengah kesibukan, karena Knight of Swords ini juga banyak peristiwa yang terjadi dengan high speed, kecepatan tinggi ya. Itulah pemahaman The Knight of Swords. Di tengah-tengah kesibukan kamu berkarir, situasi emosional kamu itu nggak stabil dan bawaannya mau menyerang. Di saat kamu dituntut cepat, kamu pengen menyerang. Ketika ada tuntutan high speed Gemini, maka you have to save your energy, your concentration, your effort. Kamu nyetir mobil misalnya Gemini di tol, kamu harus disuruh 80 km per jam, itu maksimal batas tol, misalnya tol Jakarta guys, 80 km per jam. Maka kamu dituntut untuk bisa konsentrasi full di jalanan, tidak berhenti sana berhenti sini. Kamu harus benar-benar memfokuskan energimu supaya dalam waktu tertentu yang diminta kamu bisa melewati jalan tersebut dengan kecepatan yang stabil 80 km per jam. Seperti itulah karirmu. Kamu akan diminta untuk speed tinggi, tapi kamu malah mengalihkan energimu untuk agresi. Knight of Swords. Dan ini akan merugikanmu guys. Karena yang disuruhkan ke kamu dengan high speed tadi tidak akan bisa kamu selesaikan dengan baik, dan hubunganmu akan rusak. Karena The Knight of Swords ini bukan kartu yang baik aku rasa di sini. Ya, banyak hubungan yang akan kayak kacau gara-gara The Knight of Swords dari sisi kamu ini. Karena seranganmu atau agresimu tadi itu banyak yang jadi semakin kacau. Targetmu tidak terpenuhi dan keadaan semakin kacau ya. Dalam momen high speed required, kamu dibutuhkan menyelesaikan dalam kecepatan tinggi apapun yang sedang kamu kerjakan dalam karirmu ini. Interaction yang dibutuhkan, bukan serangan. Interaksi yang pertama perlu kamu mulai adalah dengan orang yang sangat kamu sebalin, sangat kamu kesel,
yang paling bikin kamu kesel saat ini. Ingatlah nanti ya Gemini, di bulan Maret akan ada orang yang bikin kamu kesel banget, yang pengen kamu tonjok begitu. Dia yang harus kamu ajak berinteraksi untuk menyelesaikan tugas high speed kamu tadi yang dibutuhkan atau yang memerlukan kecepatan tinggi dan harus selesai dengan batas waktu tertentu. Jadi dia bukan kamu serang, tapi kamu ajak berkomunikasi back and forth. Bantu aku, kamu minta aku bikin semuanya high speed, how to make it. Dia yang nanti akan ajari kamu bagaimana caranya bergerak dengan high speed untuk meraih yang ditargetkan ke kamu. Dan kalau kamu agresi ke dia, kamu serang dia, kerugian 100% ada di kamu. Oke, kita lanjutkan dengan keuangan. The Ten of Swords. Aku rasa ini juga bukan momen yang baik untuk kamu ya Gemini, karena The Ten of Swords itu guys adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Jadi mau nggak mau aku bilang dalam hal keuangan di Maret ini akan menyakitkan bagimu. Akan ada tangis di situ guys gara-gara masalah uang ya. Akan ada kayak ketakutan, rasa kesal yang on the max urusan uang di bulan Maret ini. But this is the end of it guys, karena the 10 itu adalah angka terakhir di deck tarot. Setelah 10 langsung ke page, dari page masuk ke knight, dari knight lanjut ke queen, dari queen masuk ke cup, ke king ya. Minor arcana itu yang paling tinggi angka adalah ya, angka yang paling tinggi di minor arcana adalah angka 10. Jadi hal yang paling menyulitkan di tahun 2023 ini aku rasa itu akan terjadi di Maret untukmu dalam hal keuangan. Tapi setelah itu semuanya akan segera membaik. Karena setelah 10 akan dimulai dari 1. Ace of Swords adalah new beginning. Kamu mungkin akan bisa punya plan yang lebih baik dalam hal keuangan, atau ada kenaikan gaji guys, atau ada sumber penghasilan tambahan, atau ada bonus, ada bla 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 kayak begitu. Itu akan membuatmu jauh lebih stabil perlahan-lahan ya. Kerjaan kamu yang disuruh high speed, tapi keuangan kamu aku lihat perlahan-lahan. Yang sabar ya Gemini. But that's part of your journey I think guys. Jadi silakan dinikmati saja. Kalau nanti di Maret ini kamu merasa inilah puncak masalah keuangan yang pernah aku hadapi di dalam hidupku, ingatlah this is the 10. Setelah 10, Ray bilang kembali ke Ace 1, new beginning. Yang paling sulit itu perlahan-lahan akan terselesaikan atau mereda ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk romance untuk Gemini yang saat ini sedang couple. Ada kartu ego di sini guys. Kamu kayak merasa bersalah, a false entrapment di sini muncul. Caption pertama yang langsung aku pick up begitu melihat kartu ini. Kamu kayak merasa bersalah telah berbuat sesuatu begitu. But this is entrapment ya guys. Ini hanyalah jebakan. Ya sebenarnya kamu tidak bersalah. Untuk Gemini yang sedang berpasangan saat ini akan merasa dirinya telah memperlakukan pasangannya dengan tidak baik, atau kayak merasa dirinya terjebak dalam masalah yang jelimet mengenai romance begitu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah. Ini hanya jebakan. Ya, ego ini ada the devil guys. Oke, this is Capricorn card. Devil itu akan berusaha untuk membuat kamu merasa bahwa this is not the right situation for romance. Ini bukan orang yang tepat untukku. Ini bukan bukan waktu yang tepat untuk romance. Ini bukan waktu yang tepat untuk relationship. Itu kayak akan ada godaan dari devil datang ke kamu di bulan Maret ini ya. But guys, aku harus bilang this is entrapment. Entrapment itu adalah jebakan. Kalau kamu mengiyakan berarti kamu masuk ke dalam jebakan devil. Dengan energi kamu yang night saat ini di sini ya, yang berkaitan dengan romance, yang berkaitan dengan karir, kemungkinan besar romansmu pun akan terpengaruh. Kalian pernah dengar istilah suami marah-marah pulang ke rumah gara-gara ada masalah kerjaan? Nah, itulah yang dimaksud di sini ya, kurang lebih seperti itu. Istri marah-marah sama anak karena ada masalah di kerjaan. Nah, ini yang kemungkinan besar akan terjadi untuk Gemini couple ya. Kita akan teruskan untuk Gemini yang saat ini sedang single guys. Ada the Queen of Cups muncul di sini. Ada perasaan yang terpendam yang tidak bisa diungkapkan. Aku rasa kamu menyukai seseorang Gemini, tapi kamu masih belum bisa sampaikan ke dia ya. Dan akan ada perkembangan guys di Maret ini. Relationship develop to a new level. Hubungan ada peluang untuk memulai new relationship bersama orang yang saat ini sedang kamu sukai. Gemini single yang resonate dengan readingan ini, kalau kamu sedang menyukai seseorang tapi tidak berani mengungkapkannya,
Di Maret ini jika kamu mengungkapkannya, kemungkinan untuk kalian bisa in relationship sangat besar. So don't worry about that ya. Kalau seandainya ditolak ya nggak masalah Gemini, tapi yang pasti kamu udah sampaikan dulu. Kurang lebih begitu yang aku bisa sampaikan untuk Gemini single. Karena The Queen of Cups ini adalah rasa yang sangat dalam tapi tidak bisa diungkapkan. Maret waktu yang tepat untuk mengungkapkannya, oke? Oke Gemini, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di March 2023 highlight kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian menghadapi 31 hari di bulan Maret ya guys. Selamat menjalani bulan Maret. I wish you all the best Gemini. Thank you very much guys. Dadah.